Waktu dulu masih balelol ceramah gini, Bu. Karena saya belum bisa mengeluarkan zakat. Kalau sekarang sudah. Waktu dulu belum bisa ceramah seperti ini. Karena belum haji, belum umroh. Sekarang umroh insya Allah tiap tahun. Di sana insya Allah. Sebelum dilanjut, kita ketahui definisi iman. Mahwal iman, apa itu iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal a'malu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah meyakinkan di dalam hati, ketika dari kita, iya betul, cek saya gini-gini, ya keimanan adalah hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan dalam pengucapan dalam lisan. Disebutkan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan, dilaksanakan, dikerjakan dengan perbuatan, itulah iman. Iman pada Allah akan melaksanakan rukun Islam. Kemudian yang kedua, iman pada malaikat. Betul, kita iman pada malaikat. Sampai sejauh mana membuktikan keimanan kita terhadap malaikat. Yakin malaikat itu ada? Yakin. Yang wajib diketahui hanya ada 10 ya. Setelah kita ketahui, anak TK pun juga bisa. Mengucapkannya bisa dan tahu tugas-tugasnya. Tetapi pengamalannya, pengaplikasian bahwa betul-betul membuktikan kita itu iman terhadap malaikat, minimalnya ada 8 kriteria. Yang pertama, menghindari maksiat. Karena ketika hamba manusia melakukan maksiat, maka malaikat menjauh dari kita. Kecuali malaikat Ijroil dan malaikat Atid yang mencatat amal kejelekan. Yang pertama, kita harus menghindari semua pemaksiatan. Yang kedua, kita harus betul-betul selalu tutup aurat. Hai bapak-bapak, jangan mentang-mentang di rumah tidak ada siapa-siapa, di kamar hanya pakai celana dalam aja. Dari tengah rumah ke kamar, dari kamar ke tempat mandi, hanya pakai decang cuter aja. Itu tidak malu sama malaikat. Malaikat melihat, gini gitu. Masya Allah. Bahkan, saking karena kita iman kepada malaikat, di WC pun juga, ya. Rasulullah SAW, latan kasifu taubah, tidak membukakan kainnya hatta yadnu, sehingga hampir ke bawah, ya. Belakangnya hampir ke bawah baru akan diangkat. Iya manggus tataranjang ka ditu ka dia mah handu. Cek bapak-bapak teh, aya anu kitu di dia aya. Mana jalma mana? So. Aya masing era ku malaikat. Jangankan itu, Pak Bu, hubungan suami istri pun juga kita harus pakai tutup selembar kain yang penuh, spray teh dikaluhurkeun berarti. Naon itu nu utak-utakan anak kucing. Itu karena kita malu sama malaikat. Iman adanya malaikat melihat kita. Arti rokib itu malaikat rokib, ya. Muraqabah yang selalu mengintai pada kita. Yang ketiga, kalau betul kita iman terhadap malaikat, malaikat dalam kitab Asrarul Wahaj, dalam kitab Dakwatul Ashab, itu tidak senang kepada tempat-tempat yang kotor, yang bala, yang bau. Di rumah Pak Bayatak, ini alhamdulillah bunghar ayeuna mah Bu, bro di juru bro dipantok. Ngopinu ku seseuheun. Juga ya istri kawan teh. Istri kawan juga obral. Sabaraha ieu teh. Malaikat teh senengeun di kamar, di rumah, di mana di kamar, di tempat tidur kita. Terus pabayatak we moal aya malaikat di tempat eta. Kenapa pabayatak? Pokoknya di tempat-tempat yang kotor-kotor itu tidak ada malaikat. Kalau ada rumah yang kotor, bukan bagus ya. Walaupun kecil asal resik, asri, itulah malaikat senang. Pasantren loba dalil pinu, we dalil baru teh kotok, baru teh entong, padahal pasantren naudzubillah min pabayatak di mana-mana. Kalau kita betul iman pada malaikat, berarti tempat kita harus bersih, asri. Bohong jalma ngaku iman ke malaikat tapi tara daek bebersih. Apalagi? Yang keempat,
Iman bukti kita iman pada malaikat, tempat kita harus wangi, Bu. Cara rengit. Ya. Di tempat, di rumah, di ruangan, cara rengit. Karena setiap tempat yang harum, baunya insya Allah malaikat selalu hadir di tempat tersebut. Sok ayeuna sameng pengrek lebaran malaikat dararata. Yang mecan pernah beli parfum, teka beli parfum acan. Unsur iklan gitu. Jadi beli parfum supaya datang malaikat. Bukti kita iman pada malaikat, kita tempat harus wangi. Di kamar sing sararengit. Siap? Buktikan iman ke malaikat. Yang kelima, bukti kita iman pada malaikat, istiqomah dalam kebaikan. Kalau biasa memberikan infak, terus infak. Karena yang menjadikan kita bahagia didukungnya oleh malaikat. Menjadikan kebahagiaan. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, biasa infak. Kalau bisa infak subuh terus 2.000, terus geus punang sabulan, geus pinuh bikeun kanu hakna. Teu bisa tiap hari Senin, setiap hari Senin, tiap hari Kamis, tiap hari Jumat. Teu bisa wae tiap hari Jumat, Jumat berkah terus. Pertahankeun ceuk kiai, arah bahagia. Karena yang mendukung kita kebahagiaan adalah malaikat. Yang keenam, kalau kita betul yakin adanya malaikat, iman terhadap malaikat, kita akan selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi disampaikan, membaca Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Camat, Bapak Sekcam, dan semuanya. Sampai berapa kali hatam? 3 lebih, 4 kurang. 4 kali tamat. 3. Ya. 3 habis. Alhamdulillah. Kullu harfin au kalimatin. Setiap huruf, setiap kalimah, hiya qadamun. Setiap huruf pasti aya kodamnya. Aya anu ngagegeuna malaikat. Satu kali baca ayat kursi, 30 malaikat yang membacking. Selama 1 hari 1 malam diabring-abring ku 30 malaikat yang menjaga orang tersebut yang membaca ayat kursi. Ini baru ayat kursi. Kalau 170 kali, mudah 170 kali itu hanya 40 menit, 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-quddus wa la ilaha ma fis samawati wa ma fil ardi man tala yashfa'u illa bihi ya'lamu ma bayna yaydayhi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yaduruhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Dalam kitab Jannatul Asrar, barang siapa yang mengamalkan 1 hari 1 malam atau apalagi 1 kali duduk 170 istiqomah dawam, tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Hoyong bahagia sadayana hoyong. Daek ngamalkeun ayat kursi na 1 kali duduk 170. Maka orang tersebut akan selalu dijaga minimalnya oleh 70.000 malaikat. Kita tahu, kita ke pasar. Kita punya tujuan membeli gamis. Ibu-ibu membeli gamis. Itu pasar toko gamis banyak kan? Ternyata ingin ke toko ini belinya, toko ini beli. Siapa yang membolak-balikan hati kita? Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala din. Oleh malaikat, wah sih masuk baca ayat kursi, dadak sakala belok. Kalau betul kamu iman pada malaikat, baca Al-Quran rutin. Kalau kita betul iman pada malaikat, baca ayat kursi rutin. Rutin baca ayat kursi. Maka Allah akan membelokkan semua apa keinginan kita. Siap ayat kursi? Tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Cek kiai kasim kuring. Lamun sangsara wae berarti anjeun teh teu iman ka malaikat. Nah, buktina anjeun tara daek wirid, tara daek dikir, tara daek baca Al-Qur'an. Bukti kita iman kepada malaikat yaitu membaca Al-Qur'an dan membaca
ayat kursi, zikir dan wirid, baca sholawat. Sholawat osok seberapa kali sampai sapeting? 1000, osok 1000. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah kun bida qalatin la tadrik. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah kun bida qalatin la tadrik. Buktikan. Jadi jalma nu tara daek ngaji berarti teu percaya ka malaikat. Jalma teu daek baca sholawat teu percaya adanya malaikat. Sampai sejauh mana kita yakin adanya malaikat? Sudah 2:30. Yang terakhir, melaksanakan rukun ihsan. Kita beribadah pada Allah walaupun Allah Ta'ala tidak terlihat kita karena Allah Ta'ala selalu melihat kita. Ada yang mentafsirkan bahwa yang namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu baru ihsan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mah biasa. Nah, ini kita 2 hari lagi, kita 3 hari momen lebaran. Tolong, kita kalau mau betul-betul ihsan orang yang baik, kita harus berbuat baik kepada orang yang jelek terhadap kita. Itu baru dikatakan ihsan. Semoga kita semua menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Upami ceramah geus mudah-mudahan biasana teh sok atos. Itu punten. Hapunten sim kuring hanya evaluasi sanes menggurui tapi mengingatkan kembali pada semuanya. Sakitu pangitan langsung tutup berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina Muhammad